Oke, ini yang paling saya tunggu-tunggu sesinya karena saya di sini juga karena tempat ini. Mungkin terima kasih ini ya. Aduh, aku asli betul gugup kalau ketemu Mas Mukid itu. Oke, kita masuk sesi agak lumayan paling sekar dan paling saya tunggu-tunggu ya tentang Outlook Bisnis Online 2026. Beliau dikenal sebagai membangun ekosistem bisnis online berbasis daerah dan telah memberdayakan ribuan pelaku usaha. Ada yang tahu tempatnya apa? Nggak mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu pulang ya. Kita sambut Mas Mukid Hendrayatno. Tidak. Monggo Mas Mukid. Lah ini nggak mau maju, Pak. Haji. Sekalian sama Pak Haji lah, biar enak. Ditemenin sama saya. Ditemenin sama Pak Haji. Rugi gitu ya. Nah, oke. Jadi saya MC sekaligus moderator ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku asli gemeter. Beliau tuh apa ya? Pas saya pertama lihat langsung, wah, humble banget. Aku lihat itu jam tangannya aja wis, wah, tapi humble-nya bukan main. Jadi ini kalau saya sampai nanti udah agak naik dikit songong, nah saya harus lihat Mas Mukid, gitu ya. Ini harus jadi cerminan juga buat saya. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi diskusinya ya. Mas Mukid bareng sama Pak Haji ini, ya Haji semua nih ya. Cuman saya udah kadung nih ya. Outlook Bisnis Online 2026 itu seperti apa ya, sahabat bumi? Suhu saya itu, guru saya. Siap. Guru saya tuh. Tuh, mohon izin kita berdiskusi. Wah, mungkin monggo Mas mungkin bisa kasih insight dulu. Kita mau belajar atau diskusi tentang apa sih Mas di Outlook Bisnis Online 2026 ini? Atau mungkin ada insight-insight tertentu saat kemarin di US or something gitu kan, yang buat kita bisa sahabat-sahabat teman-teman boncos sertasik ini nggak boncos terus gitu. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati ya, wabil khusus Sohibul Bait Haji Arianto, ini kawan lama dan guru saya ini. Terus rekan-rekan ahli-ahli IMER, Kang siapa tadi di sini? Kang Udi. Kang Udi ya. Kang Udi, terus Kang Fahmi, sahabat-sahabat saya juga, ini Mas Tangguh juga salah satu sahabat saya juga, terus yang dari Kroya tuh, siapa? Guru saya itu, suhu saya itu. Saya baru di sini guru, baru setahun jadi imers. Siapa Kang Fahmi yang dari Kroya, guru saya itu? Oh, itu guru beneran kalau itu beneran guru saya kalau itu. Diajak ke depan Ustaz Fahmi. Ya terus teman-teman imers ya dari mungkin seluruh Jawa atau Nusantara ya, Pak Nuwun. Saya berterima kasih dan merasa terhormat bisa kumpul dengan teman-teman ya. Saya tuh gini masalahnya, sudah hampir 3 tahun nggak pegang laptop saya. Kayaknya saya 3 tahun nggak pernah pegang laptop. Sekarang aja ngedit Word itu kadang-kadang stres saya, karena tak pencet salah gitu loh. Misalnya ada surat tak edit salah, jadi ketemu teman-teman imers, waduh ngomong apa, bingung saya nih Pak moderator nih, Mas apa? Seto. Mas Seto ya, bingung saya Mas Seto. Mungkin insight menuju kenapa waktu startnya etos mungkin seperti apa gitu kan? Mungkin cerita aja ya. Jadi saya 2011 itu mulai digital marketing ya, setelah dari 2007 lah usaha, selesai lulus kuliah terus rugi terus ya, pokoknya usaha rugi terus. 2007
Iya 2007. Kalian tadi ketawanya yang barengan paling gede-gede ya. Jadi kalau orang usaha boncos itu ya memang sekolahnya begitu. Sampai di folder laptop saya itu ada sekitar 27 jenis bisnis waktu itu. Jadi segala macam lah, dari mulai jualan kambing, jualan wedus, mainan APBD, mainan alat peraga pendidikan, maklaran apa namanya mebel, maklaran macam-macam gitu ya. Alhamdulillah hutangnya banyak gitu kan, hutangnya banyak. Ditagih 3 bank, bingung-bingung saya menikah sama istri saya ini. Jadi banyak utang, ditagih-tagih bank, kabur dari Jogja ke Cilacap, bohongi istri saya ya toh, sama mertua saya juga, terus menikah. 2 minggu kemudian mertua saya didatangi dokter dari bank, nah dia stres mertua saya. Kok dapat mantu yang nggak prospek gitu, kira-kira gitu kan. Terus bingung, akhirnya kenalah digital marketing, ya. Digital marketing di Jogja, ketemu sama teman-teman Jogja ya, mungkin dulu ada namanya Mas Radian Dewantoro, itu ngajarinnya gini, kalau untungnya enggak 3000% itu nggak bisa. Gitu. Jadi untung itu harus 3000%. Padahal saya dulu kalau untung itu 25% udah kebanyakan gitu kan. Karena diajarin fikih sama Pak Haji ini. Itu Imam Syafi'i sama Imam Hanafi waktu dagangan kain katanya susah. Ternyata beda zaman, beda jurus ternyata. Dulu jualan kain 25%, sekarang kalau jualan nggak 3000% namanya bukan untung. Nah, akhirnya jualan lah minyak bulus, minyak hiu gitu ya. Akhirnya saya dapat untung 100 juta pertama itu jualan minyak hiu. Modal dari mulai kapsul, minyak hiu, botol, kemasan, nyepam di Kaskus, pakai internetnya juga internet subsidi guru ya yang cuma 80.000 sebulan. Jadi modal 300.000 bisa dapat uang 3.500.000. Sekitar 1.500% ya. Nah itu 100 juta pertama saya itu. 300 juta pertama saya juga dari situ. Cuma untungnya gede. Jadi paling 300 juta omset itu modalnya paling 70 juta. Jadi bisa untung 200 juta sebulan. Modalnya nyepam ini aja, nyepam Kaskus sama nyepam pencarian di Google. Dan dulu kalau nyari minyak hiu, tak sepam semua pokoknya. Seluruh jurnal minyak hiu yang ada di internet tak terjemahin, tak spam, terus tak kasih keywordnya, ujung-ujungnya jualan, kira-kira gitu, nomor telepon, foto, gitu ya. Alhamdulillah saya 300 juta pertama dari situ, karena produknya ini nggak ada izinnya ya, akhirnya juga ribut ya seperti kejar-kejar polisi juga gitu ya. Kemudian bikin pabriknya juga sempat disegel BPOM gitu kan. Sempat urusan hukum juga, kejar-kejar Polda Metro gitu kan. Akhirnya kita bikin pabrik pakai uang itu. Singkat cerita bikin produk ya toh. 1 miliar pertama saya dari situ. Bikin produk atau jual produk kita bumi. Kemudian muncul lagi jual produk di Zidak. Itu omset 1 miliar pertama 1 bulan ya. 1 miliar pertama 1 bulan. Kemudian muncul produk-produk baru, ya mungkin yang teman-teman sudah kenal Etawalin ya. Etawalin itu peak-nya pernah di 1.200.000 pieces 1 bulan. Etawalin itu, jadi itu salah satu produk dari 5 produk kita yang sudah ya cukup nasional lah, karena Nurul Alfamart dan Indomart, Kimia Farma, K24 sudah ada di Indonesia sekitar 28.000 outlet gitu ya. Nah singkatnya itu, jadi saya tadi bilang sama istri saya, Bun itu teman-teman kayak saya tahun 2011 ya. Tapi kayaknya tapi saya yakin teman-teman garis tangannya mudah-mudahan lebih beruntung dari saya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bisa nggak sih e-commerce itu 1 triliun 1 tahun? Bisa. Saya sudah pernah membuktikannya.
Bisa nggak sih e-commerce itu 2 triliun satu tahun? Bisa, saya pernah membuktikannya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan gitu ya, Allah Ta'ala itu kasih keberuntungan dan tahapan-tahapan kepada kita untuk sampai pada level itu. Nah paling clue-cluenya kalau tadi technical marketing ya, atau macam-macam teknik-teknik itu yang pintar orang saya itu. Kalau saya mungkin lebih fokusnya pada investasi dan organisasi. Mungkin ini yang jarang didengar oleh teman-teman e-commerce ya. E-commerce kan senangnya gimana caranya jurus ya kan, jurusnya, toolsnya, kan pasti kayak gitu kan. Kumpul jurus, tools ya. Tapi lupa membangun jaringnya gitu. Padahal membangun bisnis itu membangun jaringnya. Tadi sudah sempat disampaikan kan, kita harus punya karakter yang baik, gitu kan, reputasi yang baik. Nah, tetapi secara teknikal juga kita harus membangun satu organisasi yang baik. Misalnya membangun organisasi. Kalau punya duit, misalkan 1 miliar itu buat apa? Ya kalau bisa jangan buat beli mobil dulu yang bagus-bagus ya, mobil yang cukup-cukup aja lah, gitu kan, rumah yang cukup-cukup. Tapi diinvestasikan kepada organisasi. Jadi mungkin organisasi itu adalah kata kunci untuk membangun satu positioning bisnis yang bisa bertumbuh dengan lebih bagus lagi. Makanya teman-teman selain baca jurus-jurus digital marketing, saya rekomendasikan juga baca jurus-jurus atau baca bagaimana membangun organisasi bisnis yang baik, misalkan. Ya misalkan tulisan-tulisannya kayak Renal Kasali untuk kelas dasarnya lah ya. Itu kalau tingkat lanjutnya mungkin Benjamin Graham, Charlie Munger, Warren Buffett itu dipelajari supaya teman-teman hadir bukan hanya nyari untung. Kalau nyari untung tuh itu namanya pedagang gitu ya. Tapi kalau pebisnis itu membangun satu organisasi bisnis yang sustainable gitu kan, comply terhadap peraturan, ya kan, dan bisa dikembangkan sampai tingkat yang terus menerus gitu loh. Nah rata-rata konglomerasi bisa begitu. Jadi kalau berdagang, kayaknya 500 miliar setahun udah berat kayaknya. Karena kalau udah 500 miliar tuh, pertama ngelola duitnya susah, ngelola untungnya susah, polisi-polisi udah pada ngerti, kehantem peraturan dan seterusnya itu. Mungkin 300 miliar tuh udah berat setahun ya. Tapi kalau organisasinya dibangun bagus, 1 triliun, 1,5 triliun masih bisa di maintain dengan baik. Maka saya akhirnya bagi-bagi tugas kan. Nah, membangun organisasi ini menurut saya kuncinya adalah investasi pada people, pada orang. Jadi satu harus berani hire orang, yang kedua harus berani ngebiayai orang ini gitu. Nah, hal paling sulit dalam organisasi adalah membiayai orang untuk learning, tahu bagaimana organisasi kita bekerja. Misalnya Pak Haji nih, punya spammer gitu ya. Nah, kita harus cari manajer spammer yang handal supaya kita bisa mengerjakan satu pekerjaan yang lebih strategis gitu kan. Atau ngelola. Nah, jadi terus kalau yang kita hire ini misalnya ngutungan, berkhianat, nggak amanah, kemudian berperilaku jelek, itu jangan pernah nyalahkan orangnya gitu. Salahkan kita sendiri. Berarti kita sebagai jenderal itu tidak mampu untuk meng-hire pasukan, memberikan harapan, memberikan arahan, memberikan remunerasi yang baik gitu. Nah kalau gitu cara pikirnya kita nggak akan kapok. Hire orang, kapusan, hire meneh, kapusan, hire meneh, sampai dapat 1 bata, 1 manajer operasi, nanti 1 bata lagi manajer keuangan, nanti 1 bata lagi manajer compliance dan peraturan, nanti satu lagi. Nah kalau uang kita itu fokus untuk membangun orang di organisasi kita, pelan-pelan kita akan membangun satu organisasi atau satu jaring bisnis ya, yang memiliki fundamental yang bagus. Nah kalau memiliki fundamental yang bagus, akhirnya kita akan terdorong terus ke atas untuk mengambil langkah-langkah dan mengambil market yang lebih strategis. Misal, ini 2026 jualannya apa? Kan begitu kan? Atau 2027. Teman-teman semua ya, negara kita ini meskipun remuk redam kayak begini ya kan,
ada Fufu Fafa, ada macam-macam ya. Tetapi GDP kita tuh masih 22.000 triliun. Ya. GDP kita nih, sektor tambang, macam-macam. Nah, sektor FMCG, herbal, makanan kesehatan, susu, dan sebagainya, masih hampir 1.000 triliun setahun. Atau 1.500 triliun setahun. Sektor kosmetik tuh mungkin bisa 600 triliun setahun gitu ya. Sektor digital apa mungkin 100 triliun. Jadi kalau setiap tahun kita nggak bisa dapat omset misalkan 10 miliar atau 100 miliar, itu berarti yang masalah bukan keadaan bisnisnya, pasti kitanya yang salah. Kita salah membangun protokol-protokol bisnis, strategi-strategi bisnis, strategi-strategi spam ya, yang tidak fit terhadap market yang ada. Jadi seluruh, kalau kita ke negara-negara, kemarin saya dari US ya, dari Silicon Valley, dari Washington DC, terus ke kantornya Facebook, kemarin juga dari Shanghai, kantornya TikTok. Seluruh orang di dunia ini melihat market kita ini adalah huge market gitu ya, ribuan triliun. Nah masalahnya, kok dewe orang yang apa-apa gitu, kok kita nggak dapat sepeser pun. Nah itu yang kita koreksi adalah harusnya diri kita sendiri, bagaimana kita membangun organisasi kita supaya bisa fit terhadap market. Nah sekarang itu tantangannya ada 5, produknya harus fit to market, ya toh. Metodologinya harus fit to platform, orangnya harus fit to organisasi, kemudian fit market, fit platform, fit pricing. Jadi journey-nya banyak ya. Fit of behavior, jadi behavior satu. Mungkin kalau omset menuju 10 miliar, behavior itu kunci. Tapi kalau udah menuju 100 miliar, perlu kunci-kunci yang lain yang untuk bisa kita lengkapi dalam mendorong organisasi kita menuju ke volume yang lebih besar lagi. Saya kira itu mudah-mudahan nggak bosanin. Bosan nggak? Nggak semua loh mas. Coba saya pengen ngetes aja ya. Yang omsetnya di atas 50 miliar setahun, boleh ngacung? Oh, ini pada rendah hati semua. Padahal nih yang depan nih 100 miliaran. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan seluruh imers yang ada di ruangan ini naik kelas di tahun ini. Amin. Saya kira itu kata pengantar saya, nanti langsung tanya jawab aja. Monggo Pak Haji. Nah, oke. Dari soal investasi people. Nah, mungkin Haji boleh dong cerita sedikit yang tadi pagi itu soal bukti nyata investasi people. Jadi tadi pagi itu beliau cerita bahwa ada tukangnya beliau itu boleh diadu. Nah mungkin ceritain tentang ngebangun organisasi dari investasi people itu Haji. Sedikit atau banyak monggo, karena kita sampai jam 3 santai. Karena salah satu contohnya koki di kebun durian saya ya, ada seseorang yang memang asal muasalnya itu hanya dari koki warkop di Jakarta gitu kan, dan tanpa pengetahuan unsur hara sedikit pun atau HPT, hama penyakit tanaman, dan seiring waktu karena totalitas mungkin untuk belajar 5 tahun ini mungkin bisa saya bilang berani diadu dengan S2 HPT khusus di durian gitu loh. Memang kata Mas Mukit tadi kan bertahap kan ya, mungkin saya udah dapet nih buat seorang manajer produksi buah durian mungkin ya Mas. Mudah-mudahan nanti dipermudah untuk mendapatkan manajer-manajer lainnya gitu. Wih, jadi itu berarti udah mulai dapat dan bener ya ngejalanin investasi people-nya ya. Itu susahnya kayak gimana Mas? Kalau di durian ya minimal setahun sekali kita ajak mereka buat jalan-jalan ke Thailand dan Malaysia gitu kan. Kokinya diajak jalan-jalan ke Thailand dan Malaysia itu sambil melihat kebun-kebun? Ya. Atau cuma jalan-jalan aja? Sambil belajar tentunya.
sambil belajar. Waduh, give applause dulu dong buat Akadu dan Mas mungkin ya. Dan ini Ethos Digital Valley itu kan, kalau Digital Valley itu aku dengernya kayak Silicon Valley. Mungkin bisa diceritain dikit atau ada yang mau tanya dulu tentang voice? Siap. Mungkin ada mic. Monggo ini kalau yang sini. Oh, udah. Jadi Pak, jadi dari Bandung, izin fans berat Pak Mukit. Saya itu sudah cari di Ahu Pak, siapa yang punya PT Ethos Kreatif, ternyata Pak Mukit. Tapi sulit nyari Pak Mukit di Pocket Podcast, nggak ada. Lalu siapa yang punya si Muno ini? Nyambung ke, nyambung akhirnya ke Pak Peno, Pak, gawe becik Pak. Kemudian beliau cerita banyak tentang Pak Mukit. Baik, saya pengen bertanya sedikit aja tentang tadi momen kebangkitan sebenarnya. Bapak bisa cerita dengan tertawa didatangi oleh debt collector, terus kemudian itu menyambung kepada tadi menantu bapak mertua. Tapi ketika orang itu benar-benar mengalami, kan gemeteran, gemeteran. Jadi kayak apa ya? Mungkin bahasa kuat derajat itu ya ini juga Pak. Tapi saya minta apa sih Pak yang bisa membuat Bapak bisa bangkit lagi dari momen-momen seperti itu Pak? Itu terima kasih. Berangkat gitu kan. Karena gini, kadang saya kalau ngomong tuh ya, kalau motivator itu kan kalau ngomong apa aja ngerti gitu. Ini ngerti. Bisnis bakso ngerti. Bisnis ini ngerti ya. Kalau saya itu cuma bisa ngomong apa yang saya alami gitu. Masalahnya kadang-kadang yang dialami saya itu beda dengan yang dialami oleh orang lain kan itu. Nah, maka memang teman-teman harus nyari patternnya sendiri gitu. Oh, fotonya ini nggak apa-apa ikut kayak Coach Fahmi, Coach Amala, Coach Budi Isman atau coach-coach yang lain itu nggak apa-apa diikuti, tapi ikuti aja 20% aja, nggak usah lebih. Ya, 80%-nya cari sendiri gitu. Karena garis tangan orang beda-beda, ya toh. Garis tangan orang tuh beda-beda. Contoh nih Pak Arianto nih, niat ngaji nih, niat bubul. Karena niatnya mulia, ya rezekinya ada. Ya toh, coba niatnya yang lain ya kan, misalnya bikin diskotik, jangan-jangan langsung bangkrut itu, artinya gerbek Polda ya kan. Sekarang dari durian beliau punya banyak jaringan yang luas gitu kan. Jadi kalau niatnya baik, nanti jalannya baik. Nah terus momen kebangkitan tadi ya, momen kebangkitan itu memang pas ngalami susah Pak, susah Pak. Jadi saya waktu ngirim itu kan 3 paket, 5 paket itu kan tak bungkusin pakai, ya karena kayak teman-teman lah ya, ngetik sendiri, nyepam sendiri, bungkusin sendiri, beli minyak sendiri, beli botol sendiri. Jadi bungkusnya kan jelek-jelek tuh, pakai ini aja, pakai amplopan yang dari pos-pos itu loh, lem aja gitu. Nah keluarga saya datang kan, bapak itu, oh bisnis kayak ini orang iso gede ya gitu kan gitu. Bisnis kayak ngene kan biyen ra ono bisnis kayak ngene. Maksudnya dari dulu tidak ada bisnis kayak begini itu bisa besar. Jadi hantaman psikis itu memang untuk usahawan ya di Indonesia itu nyata adanya. Yang paling berat dari keluarga. Kalau omongannya orang lain kan ya anggap aja angin lalu. Tapi kalau omongannya orang tua, anak istri, kayak misalkan ibu saya pernah bilang, udah toh kerja aja. Udah kan saya lulusan UGM kan. Kerja aja toh kan. Ijazahnya kan laku itu kan. Saya bilang ijazahnya ini pas beli mintanya yang asli itu. Enggak bercanda ya. Udah toh, nah kayak gitu kan. Jadi usaha itu juga saya nggak disetujui sama ibu saya sebenarnya. Tapi ya udah bilang, Bu, pokoknya saya senangannya begini, tolong didukung aja. Nah jadi momen kebangkitan itu saya kira karena kita sering mencoba, jadi kita akhirnya hafal tuh dengan perasaan-perasaan seperti itu. Misalnya perasaan sakit, perasaan dihina, perasaan
takut, perasaan ngadepi urusan hukum, dikucilkan. Tahun ini saya ngadepi pengadilan 5 kayaknya tuh. Mahkamah Agung 2, ya toh. Menjarain orang 4, ya kan. Jadi ya udah, kalau udah sering kayak kita kalau masuk diskotik ya, Panci. Belum pernah ya? Masuk diskotik gemeter gitu ya. Tapi tak ulangi ping 10 kayaknya suara gemeter gitu loh. Alhamdulillah cuma sekali aja pengen tahu, setelah itu masuk masjid lagi. Masya Allah. Kita masuk masjid ya, orang diskotik masuk masjid ya gemeter. Orang masjid masuk diskotik gemeter. Dibiasain aja, dibiasain. Kemudian katanya saya sering sajak-sajaknya Rendra gitu kan, saya selalu ingat-ingat bahwa suka duka kita adalah tidak istimewa gitu Pak. Bahwa suka duka kita tidaklah istimewa karena semua orang mengalaminya. Jadi jangan terlalu bikin standar kesedihan kita itu terlalu hiperbolis. Aduh, istri saya tidak bisa dibahagiakan. Sampai aja jutaan istri itu nggak bahagia gitu. Biasa aja gitu loh. Ada yang ketawanya paling gede. Tepuk tangan dulu dong. Itu ada yang ketawanya paling gede dari siapa ada? Oh iya. Aduh, saya laki-laki tidak berdaya. Hutang saya banyak di bank. Negara berkembang Pak, di seluruh dunia tuh 60% orangnya ngutang semua gitu. Bahkan di Amerika yang punya $400 yes di dompetnya itu hanya 40%. 60% sisanya rakyat Amerika itu karena hipotek yang tinggi, pajak yang tinggi, nggak punya uang $400 di kantongnya. Jadi perasaan nggak punya uang itu perasaan 80% masyarakat dunia. Hampir 6,5 miliar dunia gitu. Nggak punya. Jadi biasa aja ya kan. Terus macam-macam lah perasaan, terus masalah hukum. Jangan kan kita yang mainan barang ilegal gitu atau nggak ada izinnya gitu ya. Itu direktur utama Pertamina masuk penjara. Kemarin saya dari Bandung tuh jenguk orangnya Ridwan Kamil tuh masuk penjara juga. Jadi setelah Ridwan Kamil ke KDM, BUMD-nya Jabar, itu dirutnya masuk penjara 6 Pak. Nggak salah, nggak apa, ya pas lagi kebetulan lagi apes aja gitu. Jadi ya suka duka kita ini biasa-biasa aja, nggak usah terlalu dramatis melihat segala sesuatu. Dan perasaan kita atas keterpurukan itu harus diperlebar, karena kalau mau nyari orang nggak beruntung atau kalau mau orang bilang sedih, ya menurut saya Gaza Gaza itu nyata gitu loh. Air nggak ada, nyata duit nggak ada, makanan ditembakkan sama Israel ya kan, nggak punya citizenship, nggak punya hak warga negara, itu baru sedih Pak. Rohingya, saya pernah tidur di Rohingya 2 bulan, 2 minggu, perbatasan antara Bangladesh sama Myanmar, itu sedih beneran Pak. Kalau kita ini kan makan, oke, ngopi tiap hari, yang kaya kopi berapa kali sehari? 3 kali Pak. Merokok nggak punya, bawa koreknya aja nggak apa-apa ya toh. Lihat, ingatin orang kancane di sini. Kita ini apa gitu? Kita ini suka dukanya apa? Nggak ada Pak. Gitu ya. Nah kalau perasaan seperti itu kita lebar dalam kita menampung kenyataan-kenyataan di hidup, saya kira kita nggak terlalu punya beban berat untuk melangkah maju. Yang membuat kita berat untuk melangkah maju kan kita merasa bebannya berat gitu. Saya meyakini ya gitu, kayak Panji kan. Saya meyakini. Menurut keyakinan saya, beban saya itu berat, begitu. Katanya Panji supaya nggak kena pidana undang-undang. Jadi menurut keyakinan kita, beban kita berat, itu yang membuat kita itu langkah itu terlalu berat. Sebenarnya yang kita rasakan. Nah, saya mendapatkan kesadaran itu Mas, setelah 7 tahun saya itu bernapas dalam lumpur gitu kan. Kita tak pikir-pikir, kalau tak pikir berat ya jadi berat ya. Tapi kalau tak pikir bego ya udah bego-bego aja. Kenapa begitu? Kalau yang lagi utang sama saya juga, sama keluarganya sendiri juga ruwet ya tuh. Ya biasa aja lah. Yang punya bank juga ruwet, manajernya ruwet, yang ngurus tagihan saya juga ruwet, sama-sama ruwet. Bedanya mereka nagih saya kabur dari mereka. Sama aja. Nah, jadi ada satu kata yang penting untuk usahawan itu adalah dablek. Dablek. Nah, pokoknya kalian harus punya social capital itu. Kalian harus punya modal capital.
atau psychological capital, yaitu ndablek. Ndablek buat usahawan adalah aset penting yang harus dimiliki ya. Subtitlenya di bawah, double bandel ya. Oke, kita applause dulu. Jadi tadi soal momentum kebangkitan. Jadi momentum kebangkitannya itu jangan terlalu dibawa sedih ya, karena semuanya punya kesedihan. Tinggal triggernya aja kita cari. Mau dari anak, mau dari istri, mau dari mana semangat kita yang bisa men-trigger kita balik. Begitu ya. Oke, mungkin ada momen kebangkitan juga dari Pak Haji mungkin. Ada yang mau diceritain sedikit gak? Momen kebangkitan apa? Trigger apa sih yang bikin wah begini? Boncos 4 tahun udah. Jadi buat penyemangat teman-teman semua, Boncos 4 tahun sudah saya lewati, alhamdulillah. Penyemangatnya adalah ditemukannya kitab karya Mama Kudang dalam bentuk tulisan Arab gundul ratusan tahun yang lalu, bahwa 2024 itu adalah eranya kadu dan kuda. Nah, yang belum tahu apa itu kadu itu adalah durian. Dan 2024 alhamdulillah panen, jadi semangat lagi gitu. Mungkin di situ salah satu momen kebangkitan saya gitu kan. Karena faktor tadi penyemangat dari Waliullah Mama Kudang, karena para kiai Tasik bergurunya ke beliau. Masya Allah ya. Ternyata ada kitab yang tertinggal terus ditemukan, dan ada kadu dan kuda. Wah, itu ngeri juga. Ini saya sebenarnya juga dapat bocoran bahwa beliau-beliau itu agak jarang ngobrol. Bahkan tadi sampai dicari ya, jarang ada di podcast di mana. Berarti ini kita give applause dulu buat Sotik yang udah bisa ngadirin orang-orang yang gak bisa, kadang sulit ya. Jadi kita temuin juga kadang agak repot nih, karena waktunya beliau juga lumayan cukup padat ya, saya tahu banget gitu. Terus ada pertanyaan berikutnya mungkin, karena kita sesinya sharing katanya beliau ya. Kira-kira apa lagi? Monggo Mas. Oh, ini karena Masnya udah, saya kasih yang ke sana. Monggo. Nah, Bapak Cio yang bawain ya. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Catur Puni Putra dari Purbalingga, Jawa Tengah. Izin Pak Pokit mau tanya. Saya ketika bertemu dan ngobrol-ngobrol sama pemain herbal, jadi salah satu yang sering diobrolkan iklannya yaitu etos, Pak. Jadi saya penasaran, setelah saya cari tahu mungkin sedikit cerita dari teman, itu kan etos ada beberapa perusahaan sendiri dan juga kolaborasi sama partner, misalkan di Purbalingga atau Jogja. Nah, saya penasaran ada dua, Pak. Yang pertama, kenapa Ethos Group itu nggak nge-handle sendiri? Misalkan buat entitas baru, ya udah market share di Indonesia kerjain sendiri. Tapi ada bagian yang ya udah ada potensial pemain yang kemungkinan besar, tapi kita kolaborasi kayak ngerangkul kompetitor, calon kompetitor besar. Satu itu. Yang kedua, Pak Mokid itu ketika nyari jenderal itu mending dari tim internal yang di-create sampai atas atau nyari yang udah matang masuk ke dalam, dan gimana caranya ngelihat kriteria oh ini nih yang bagus, yang fit, sama gimana caranya ngerawat si jenderal ini jangka panjang ke depannya. Gitu Pak Mokid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua bagus ya. Udah punya bisnis sendiri Mas? Alhamdulillah ya, Pak. Karyawannya berapa? Kurang lebih 50 orang. Wah. Gitu Udah. dong. Jualannya apa? Saat ini fashion pria. Oh, Mas apa namanya? Catur, Pak. Mas Catur ya. Rindan Mas Catur. Saya 50 orang itu mungkin 8 tahun yang lalu kali ya, 50 orang. Jadi ya sebenarnya kita tuh sama peluangnya ya. Jadi cuma yang 50 jadi 300, turun lagi 50, ada yang 50 jadi bisa naik gitu ya. Jadi yang pertama, saya itu dulu bikin Ethos Group itu juga nggak terlalu nggak terlalu ngedesain sebenarnya. Jadi
intinya kita punya duit itu disimpan. Jadi kalau disiplin saya itu yang dipakai maksimal 20%. Jadi kalau punya uang 100 miliar ya 20 miliar yang dipakai. Kalau punya uang 10 juta ya 2 juta yang dipakai gitu loh. Jangan dibalik. Punya uang 10 juta, 80 juta, 8 juta dipakai, 2 juta untuk investasi, jangan. Jadi saya sama istri saya itu pengeluaran keluarga itu selalu di bawah 20%. Yang lainnya untuk investasi. Jadi pas punya kesempatan bikin pabrik, kita bikin pabrik. Pas bikin ini, kita bikin ini. Jadi maka saya memang punya tradisi, pasti rumah saya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada kantor saya atau dari pabrik saya. Jadi itu disiplin awal dulu ya. Kamu kalau mau bangun organisasi mas harus pegang cash banyak. Kalau isi kantongmu tebel, kamu dikhianati oleh timmu, kamu nggak akan baper. Tapi kalau kantongmu tipis, kamu dikhianati timmu, kamu baper. Wah, kalau cashnya tebel itu santai, ya udahlah, biarin aja gitu. Kita bangun lagi. Nah, saya memang punya tradisi cash tebel, gitu ya, supaya saya mengkompensasi segala dinamika organisasi yang ada. Nah, oleh karena itu juga ketika orang-orang datang belajar ke Ethos, saya nggak ngerasa mereka akan jadi kompetitor saya. Meskipun saya tahu persis ya. Kalau kita di bisnis itu orang kuat sedikit aja dari kita pasti akan jadi kompetitor kita gitu. Itu nature alamiah, nggak perlu dibenci, nggak perlu dibatasi juga. Karena kalau bukan teman kita yang jadi kompetitor, juga orang lain yang jadi kompetitor. Daripada orang lain jadi kompetitor, teman kita aja jadi kompetitor kan. Tapi kita nitip saham di situ kan. Misalnya Pak Arianto belajar sama saya, tiba-tiba jual susunya lebih gede, ya udah Pak Haji 30% lah nitip saham ya kan. Oh ini valuasinya 10 miliar, ya udah aku beli 3 miliar. Atau waktu dulu misalnya masih kecil ya 300 juta, ya udah aku nitip 100 juta. Nah nanti ketika tumbuh kawan kita juga kuat, kita juga kuat. Jadi kita nggak pernah merasa berkompetisi. Yang kedua, ada satu nilai yang terus saya gaungkan sudah sejak 8 tahun yang lalu, bahwa Ethos Group harus setia pada nilai-nilai keunggulan. Jadi kenapa orang itu sering marah sama orang lain? Karena dia tidak berorientasi pada nilai-nilai yang unggul. Apa itu nilai yang unggul? Organisasi yang unggul, people yang unggul, pricing yang unggul, produk yang unggul, supply chain yang unggul, HR yang unggul, finance yang unggul. Kita harus berorientasi pada nilai-nilai yang unggul. Organisasi dan diri kita itu harus berorientasi pada nilai-nilai yang unggul. Sehingga siapapun yang mau ikut kita nggak ada masalah, nggak worry. Kenapa? Ini kan lari maraton aja gitu loh. Siapa yang paling setia pada nilai yang unggul, ya dia jadi pemenangnya. Kalau organisasi kita nggak setia pada nilai unggul, organisasi kita akan disalip oleh organisasi teman kita. Which is itu biasa saja, itu alamiah saja. Kenapa harus baper? Kenapa harus bilang, dulu itu belajarnya sama kita itu. Sekarang ditelepon aja nggak angkat. Ya wajar lah, orang lagi sukses kan sibuknya teleponnya nggak angkat lagi. Kalau lagi nganggur ya telepon angkat, gitu nggak? Nah kadang-kadang melihat kayak gitu kita terlalu baper. Jadi tapi kalau organisasi kita itu setia pada nilai unggul, maka kita akan menarik segala sesuatunya. Ya. Kemudian bergaul dengan kompetitor atau teman-teman kita itu nggak ada masalah. Ertigma itu di Purbalingga salah satu investasi terbaik saya itu. Sekarang produknya jadi kompetisi produk saya kan, wah pepet terus. Tapi nggak apa-apa, saya punya saham hampir lebih dari 30% misalnya ya kan. Modal 1 miliar, sekarang omsetnya mungkin 40 miliar sebulan. Setahun 500 miliar ya, lumayan lah dapat dividen. Besok nih, Maret berapa puluh miliar ya, lumayan gitu. Ya. Jadi selain kita juga ngajari, kita bisa gini ya, ngajari nih 10 orang, kan tahu tuh yang jagoan-jagoan. Nah, kita harus cerdas juga. Sebelum dia gede, kita rayu dulu. Bos, ente kan belajar sama aneh, kasihlah 30% sahamnya. Tapi kalau bisa jangan golden share ya, jangan saham kosong, nggak boleh. Saham kosong tuh kurang berkah. Harus chip in modal juga. Meskipun kita ngajari mereka A to Z, misalnya modalnya 500 juta, harus masang uang juga. Begitu pula gawe becik. Saya di gawe becik juga begitu, caranya. Sehingga ketika peer teman-teman saya tumbuh, saya dapat benefit. Di satu sisi itu juga menjadi
secara etos untuk mendapatkan kritik dari peeringnya, dari teman-teman sebayanya, sehingga etos tetap mengabsorpsi nilai-nilai yang unggul. Itu jadi setiap ada nilai-nilai unggul, sharing knowledge ya, tetapi ketika tikungannya tepat, minta kerjasama, minta saham. Ya, terus yang apa? Setiap ada nilai unggul, ada istilah 100% of nothing, ya toh, better than 50 of something daripada 100 of nothing. Lebih baik 50% tuh dari sesuatu daripada 100% dari nothing, gitu loh ya. Nah makanya Ethos Group kenapa cepat berkembang? Kita di pabrik juga kerjasama. Nah kalau di online saya agak sangat dominan. Di sini kita juga kerjasama, bagi-bagi saham gitu. Maka pabrik juga alhamdulillah berkembang. Ya sekarang dari satu pabrik sekarang udah hampir punya 4-5 pabrik gitu ya. Dan karena sharing dan mencoba fair play gitu ya, mencoba fair play. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Yang terkait general Pak, lebih baik nge-create dari tim sendiri sampai atas atau tarik dari luar, sama kriteria general yang kira-kira bagus, sama ngerawatnya gimana? Loyalis, bagaimana menjadikan loyalis? Jadi tidak ada jenderal yang hebat di bawah raja yang tidak hebat, itu nggak ada. Kalau ada jenderal hebat, pasti rajanya hebat. Kalau ada kopral hebat, pasti jenderalnya hebat. Gitu. Tapi kalau dipilih, mana yang lebih salah duluan? Yang lebih salah duluan ya jenderalnya gitu. Misalnya kopral salah, yang salah siapa? Yang salah pasti jenderalnya. Jenderal kurang ajar sama rajanya, yang salah siapa? Yang salah pasti rajanya gitu. Nah kalau mau baca buku itu banyak bukunya tuh. Kebijaksanaan Cina klasik ada bukunya. Kemudian 3 negara. Sampok ada bukunya. Siberian ada bukunya. The Art of Sun Tzu ada bukunya. Robert Greene, The 33 Law of Power ada bukunya. Baca aja, itu ada semua jawabannya. Konoha, ini ada. Konoha. Kalau ini ya Rodo Syar'i ya Syirah Nabawiyah, Muhammad Mubarak Al-Furi, Martin Ling, itu ada semua di situ tentang kepemimpinan ya. Jadi Mas Catur harus menjadi leader yang bagus dulu untuk bisa mendidik pasukan yang baik gitu. Harus punya knowledge yang bagus dulu, upgrade diri dulu gitu ya. Jadi sebelum Mas Catur invest sama orang, Mas Catur harus invest ke diri sendiri dulu. Ikut pelatihan, baca buku, ikut coaching, bergaul sama orang-orang yang punya capability yang lebih bagus dari Mas Catur. Jangan bergaulnya sama yang bawah terus, yang atas juga. Sehingga upgrade Mas Catur. Pilih mana? Jenderal luar apa jenderal dalam? Kalau organisasinya masih kecil, harus didik dari bawah. Nggak mungkin hire. Sekarang itu ya manajer marketing itu levelnya nasional 60 juta Pak sebulan Pak. Gajinya Pak. Gaji dari mana 60 juta sebulan? Ownernya aja gajinya 3,5 juta. Gaji 60 juta ya. Jadi kalau level VP ya, Vice President itu kalau CTO CMO, Chief Marketing Officer, apalagi dia ngerti 360 marketing, dia ngerti online, ngerti offline, ngerti supply chain, ngerti O2O, ngerti modern market, ngerti digital insight, ngerti TikTok, wah itu bisa 135 juta gajinya Pak sebulan Pak. Nah kita mungkin bisa mulai lah dari 25 juta atau 35 juta sebulan itu udah bisa dapat bagus lah. Tapi nyarinya agak susah. Nah 35 juta kan untuk organisasi awal kan mahal sekali kan? Iya kan? Iya kan? Udah bareng-bareng harus berani didik lama Pak. Ya memang begitu lama Pak. Ethos juga sampai ke titik itu butuh waktu hampir 10 tahun gitu. Sampai titik tembus di atas 500 miliar setahun gitu. Jadi ya sabar aja gitu, sabar. Nanti akan ada tadi tuh. Apa momennya? Nanti alam ngasih Pak. Kapan momen bangkitnya? Kalau kita udah siap, algoritma alam nih nggak salah milih ini. Tuhan ini lebih bagus daripada algoritmanya TikTok atau Facebook ya toh. Ya kan? Daripada kalian tanya bagaimana algoritma Facebook 2026,
Mas Budi mikir aja, kira-kira algoritma kosmologi ketuhanan ini apa nih supaya kita ini terpilih, gitu kan? Bener nggak kira-kira? Kayak rokok, habis rokok nggak mau minjemin temennya, ya kan? Kayak ngudut senengannya jalur ya kan sana ya, toh? Nah ngutang orang gelem bayar, itu gak bakal dipilih Pak jelas sama semesta itu Pak. Yang begitu Pak. Madang senengannya dibayari ya toh. Ya toh, pas bayar zakat males ya toh. Minjem motor temennya gak diisi bensinnya. Itu yang gitu jelas gak akan, algoritma semesta gak akan pilih yang begitu-begitu. Nah kita harus punya kebijaksanaan juga untuk bisa agar algoritma semesta ini, algoritma ketuhanan ini ketemu dengan algoritmanya kita. Nah, jadi harus didik dari ini. Nah, kalau organisasimu udah gede, profitmu udah gede, misalkan sebutlah profit tahunannya udah 10 miliar ya, atau 5 miliar, berani hire yang 35 jutaan Pak. Berani hire Pak. Paling nggak kan berarti setahun hilang uang 400 juta, nggak apa-apa. Nggak usah mikir, wah loss 400 juta, jangan kayak gitu mikirnya, investment. Kenapa? Ketika kalian gaji orang 400 juta setahun, itu maknanya keluarganya, ya atau anak istrinya, mertuanya itu hidup dari uang itu. Itu sama makhluk Tuhan, sama aja. Apa yang harus mikir loss gitu loh. Di neracanya harus dimasukkan ke dalam kolom investment, bukan cost gitu ya. Jadi santai aja. Nah kalau nanti marginnya lebih dari 20 miliar setahun, berani hire yang 60 jutaan. Gak apa, terus aja kayak gitu. Nah, pelan-pelan. Kalau untungnya baru 200 juta setahun ya hire yang 4 jutaan. Saya ada karyawan saya yang gaji mulai dari 600.000 setahun, sebulan Pak. Karena gajinya mungkin di atas 60 juta sebulan. Itu karyawan saya dari nol, ikut saya udah hampir 10 tahun lebih. Gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi dari dalam, kalau udah solid banget, dalam ini bisa memproduce profitability di atas 5 miliar, baru hire yang lain. Bagaimana menuju profitabilitas 5 miliar? Caranya banyak ya. Teman-teman sebenarnya lebih banyak ngerti caranya itu. Cuma kadang-kadang istiqomahannya ya, untuk bisa dapat momen-momen itu kadang-kadang mungkin kelewat. Gitu Pak. Jauh sekali ya. Oke, mungkin sedikit masih nyambung gitu Pak. Kan kita kadang udah ngajarin, ya itulah dari awal udah ngajarin dari murah ya, maksudnya dari cukupnya dia living cost-nya terus akhirnya lebih. Jadi kita udah kasih ke workshop mana, terus kadang-kadang dia tiba-tiba pergi aja gitu, nggak pamit, nggak apa, itu gimana? Untuk menjaga supaya tadi kalau pesannya itu kan loyalis gitu ya. Oh, ada yang kerasa ya? Perasaan kasih Mas. Yang loyal hampir setengahnya masukin. Mungkin gimana supaya dia bisa tadi dari 600.000 sampai 60 juta lebih ikut masuk itu. Tadi kalau prajurit salahkan jenderalnya, itu mutlak gitu. Jadi kalau tiba-tiba pergi, kenapa ya? Aku nggak ngerti. Berarti ada masalah sama dirimu. Masalah ngerti, lu mau orang ngerti ya tuh. Harusnya tahu kenapa dia pergi itu, tahu itu gitu. Sehingga pada pengkaderan ke depannya kita nutup ya kan cara-cara yang salah itu gitu loh. Ya toh, misalkan nggak terlalu care, dia punya masalah keluarga, nggak ini. Yang salah kitanya, nggak mungkin salah dianya gitu loh. Ya meskipun kadang-kadang ada juga salah dianya, misalnya nyolong tiba-tiba harus digaji belasan juta nyolong, misalnya itu ya berarti salah, harus dihukum gitu ya. Tapi secara prinsip itu salah kitanya. Bagaimana supaya itu nggak balik lagi ya, kita introspeksi diri. Mungkin capability-mu sebagai leaders belum ke-upgrade ya. Mungkin dirimu kurang punya banyak narasi, punya banyak teori, kurang riado mungkin loh. Riado itu penting ya, leaders kudu yang riado ya. Riado poso, ya atau riado muti, ya ora apa-apa. Kalau owners kerjanya harus banyak riado Pak, jangan terlalu selebor ya. Karena dengan riado itu kita bisa lebih sensitif melihat dinamika yang ada. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan Mas Mukid untuk biar loyal? Nah, di antara kita ini ada senior dan sahabat saya nih, Mas Tangguh. Sudah berapa tahun Mas Tangguh gabung dengan Ethos?
Udah 3 tahun ya. Nah, ini boncos-boncos juga sama. Nah, kira-kira mungkin bisa jawab dari sisi, kan Mas Tangguh bukan kader etos sejak awal kan ya. Tetapi dari outsider beliau juga suhu ya, di internet marketing Mas Tangguh juga suhu. Kemudian apa yang membuat orang tuh kalau di etos tuh betah? Ngomong gue dijawab Mas Tangguh. Ya, aku sih jawab kok dikira pencitraan ya. Izin. Mas Tangguh yang jawab. Oke, bismillah. Mohon izin dilempar ya. Bola panasnya jadi ke sini. Cuman ini sebagai bukti persaksian. Nah, ini dia. Jadi why-nya kenapa kita persempit fokus kok bisa ada yang loyal, ada yang betah dan lain-lain. Jawaban mutlak itu adalah sudah sebagai jawaban gimana jenderalnya. Sebagai leader, sebagai pemimpin ya kalau bahasa di organisasi, ya sosok itu yang akan menggerakkan, menjaga loyal. Saya masih ingat, mungkin di sini ada Mas Yoga ya, waktu kita Ramadan tahun lalu ya Mas ya, ngumpul anak-anak Imas yang di Cilacap. Punya bisnis tuh satu, itu hikmah dari haji. Gimana kita sebagai pemimpin atau market ini tuh semua tuh kepada satu tujuan. Waktu itu kita lagi ngomongin ke bukit terakhirnya haji tuh ke sana gitu ya. Gimana kita sebagai pemimpin tuh benar-benar bisa mengayomi semuanya. Habis itu bisnis juga emang dirasakan manfaatnya. Akhirnya nanti kalau bahasa mudanya alam itu akan menjawab. Jadi kalau selama 3 tahun ini apa yang membuat dalam ekosistem etos ini kok bisa terus bertahan? Bahasanya nggak usah bertumbuh lah. Kalau bertumbuh itu beda cerita. Bertahan, survive, loyal, dan senang, puas, happy, bahagia. Ya ada lagi. Itu pasti karena ada sosok pemimpin dalam situ. Kita nggak ngomongin tentang operasional, tentang sistem ya. Cuman kita ngomongin tentang sosok ya. Nah sosok itu memang hadir ya, memang sudah. Memang ini bisa untuk memimpin ya. Di antara para pemimpin. Kalau saya bilang di antara para sahabat pasti ada yang senior, ada yang lebih jago, dan paling atas ada Nabi kita yang Muhammad SAW. Nah jadi memang ada layar-layar di situ. Jadi sampai selama 3 tahun ini apa yang membuat kita bisa bekerja sama, ya memang kita saling melengkapi ya. Antara para pemimpin ini, lead ini ya akhirnya kita memang kalau percaya nggak percaya ya visi itu penting. Apalagi ya mungkin belum ada yang nanya visi yang mungkin ya 2026 ngapain. Pasti jawabannya itu yang saya sendiri ya nunggu 2006 mau ngapain visinya. Itu bisa mengubah organisasi besar sekali. Mungkin itu Pak. Jadi makasih Mas Teguh. Begini poplos dulu dong. Dilemparlah, panen. Di sini dilempar sama lagi. Emang terbaik. Jadi Biar nggak capek ngomongnya. jadi kita udah masuk ke penghujung sesi ya. Jadi ternyata sambil nanti kita jadiin closing statement nggak sih? Visi 2026 ya. Jadi dari Mas Mukit bilang ya, pengusaha itu pertama harus bandel, dablek. Nah kalau bahasa Sundanya apa? Dablek bandel itu. Jadi kalau bahasa Sundanya ada. Bau. Apa? Bau kayak kaos dong. Jadi ya harus bandel gitu ya. Nanti ya kita coba aja dulu, nanti kalau udah ditangkap baru tuh mulai Pak Manawi gitu kan. Terus dompet tebel biar nggak sakit hati gitu. Jadi mulai kasih dulu ya kan. Ya jangan ngambil yang besarnya, kita 20% aja. Jadi saya ingat gitu ya. Jadi akan saya simpan itu 20% aja buat kita, mungkin atau bisa lebih kecil untuk di living cost-nya. Terus ya mungkin ada 40% rules gitu ya. Terus habis itu chip in. Nah ini yang harus kadang saya juga akhirnya langsung agak nampar tadi. Ya udah jangan golden share, jangan tentang kamu pinter, jangan ini. Nah chip in. Nah ini kuat juga ya. Terus terakhir yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya tadi soal cari jenderal. Ternyata kita disuruh bercermin sama Mas Muti saat nanyain jenderal yang loyal. Ini saya sampai merinding Mas. Jadi waktu kita mau nyari jenderal yang loyal Mas Catur, jadi kita suruh bercermin sama Mas Muti. Kamu udah siap belum untuk kamu loyal, untuk kamu dihianatin, untuk kamu ya nerima itu semua, bener ya Mas Muti ya.
Jadi saat kita nggak siap, saat ada yang ini ya kita lihat lagi, oh berarti kita kurang di sininya, kita kurang di sininya. Oke, terima kasih. Give applause dulu yang meriah buat Mas Mukit. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Closing statement visi di 2026. Terima kasih bantuannya Mas. Monggo, gimana Mas? Visi 2026 katanya Mas Teguh. Buat etos boleh, buat teman-teman sini boleh. Visinya etos kan nggak penting buat teman-teman. Tapi diminta Mas. Iya. Ya kalau apa ya? Resolusi lah. Kalau etos itu kan sudah ada RKAT tahunan ya. Jadi RKAT tahunan itu dibikin oleh direktur, disetujui oleh komisaris dan pemegang saham. Kira-kira etos itu mau apa targetnya 2026 gitu ya. Ya kalau salah satu targetnya kita memang pengen punya kayak etos gitu ya di salah satu negara di Southeast Asia lah. Kalau nggak Filipina, kalau nggak Thailand gitu lah. Terus ekspor ke beberapa negara yang dalam waktu dekat ini di Uni Emirat Arab gitu ya. Mudah-mudahan juga ke US gitu kan. Jadi itu sesuatu yang biasa aja kita rencanakan gitu kan, rencanakan tahunan, jangka pendek, middle, 3 tahunan, jangka panjang 7 tahunan. Jadi itu sesuatu yang biasa saja dan perlu teman-teman sadari juga sebenarnya itu bukan sesuatu yang hebat teman-teman. Jadi kalau kita compare dengan taipan kita, misalkan kapal api itu 18 triliun setahun gitu. Diem baik. Gak pernah itu ownernya tuh nongkrong di mana gitu kan di podcast siapa. Aqua itu 18 triliun setahun. Caplang itu 5 triliun setahun. Cabadak itu 8 triliun setahun. Sudah berbelas-belas tahun. Manen 8 triliun setahun. Dan ownernya kan diem baik. Jadi nggak ada mana. Kadang kita 200 miliarnya udah flexingnya gitu kayak paling jagoan sendiri gitu ya. Ya jadi kita harus mengukurnya itu agak begitu gitu loh. Kalau ukur kita piring sama teman se-RT kita jadinya begitu. Gede sedikit jagoan kan, tapi kalau kita ukurnya sama taipan yang sudah menjadi salah satu soko guru ekonomi Indonesia ya suka nggak suka, hitam dan putih gitu ya. Kita akan punya standar lintasan berjuang lebih panjang lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian gitu ya, saya lahir dari Immers juga, saya lahir dari Spamers juga gitu ya. Alhamdulillah hari ini Tuhan kasih amanah dan keberkahan saya punya satu korporasi associate yang cukup punya nilai yang baik gitu ya. Saya doakan kita semua yang ada di sini bisa bertransformasi dari Immers menjadi bos korporasi yang modern dan tangguh. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kita give applause yang sangat meriah buat Mas Mukit, Indrayanto dan Haji Arianto. Terima kasih Mas Mukit atas waktunya udah berkenan kasih sharing-sharing. Makasih guru. Aduh. Kalian saya minta cari doa berarti. Nanti saya minta cari doa ya. Mau saya jual soalnya ke teman-teman saya yang gitu. Ini cari doa Ustaz Mufid gitu kan. Aduh, ini nih. Ini katanya saya harus segera gantian. Karena ini agak beda yang ini. Ini terakhir sebelum kita nanti ada rangkaian acara dan kita tutup dengan setelah Isoma, terus kita ada apps, ada latihan langsung, ada onboarding. Ya saya sekarang MC-nya berdua. Saya MC-nya berdua dan mungkin saya akan beristirahat sejenak karena ada yang berbeda di sini. Itu bawa teman Immers kita dari Malaysia. Waduh, siapa ya? Ada yang pernah tahu nggak? Ini aku juga baru pertama kali dilihat
event datengin internasional IMAX. Ya, monggo. Mungkin dari sini gimana sih, Mas? Sebelum kita naikin bareng, Siap. monggo, Ustaz Papi. Ya, teman-teman, sebetulnya ini adalah saya tuh gak mau untuk beliau maju ke depan. Tapi kapan lagi? Ya, kapan lagi Mas Faizul? Silakan maju ke depan. Mohon maaf. Give applause yang meriah buat Mas Faizuli dari Malaysia. Assalamualaikum warga Indonesia. Alright. So first time saya di stage, tapi saya minta Fabi duduk di atas. Ya, siap. Pasal bahasa language border. Language mungkin saya cakap kamu tak faham. Betul tak? Jadi that's why saya ada di Indonesia. Okay. Bang, terima kasih sudah datang ke Indonesia. Jauh-jauh, pedat-pedat datang ke sini ya. Puter-puter ya. Puter-puter datang ke sini. Jauh-jauh teman-teman, ini adalah Mas Faizul, Abang Faizul. Kami menyebutnya Abang. Beliau ini partner kami di Malaysia. Beliau ini imersnya orang Malaysia juga, anak imers di Malaysia. Jauh-jauh datang ke sini pengen ketemu teman-teman. Saya bilang gak ada rencana, emang gak ada rencana awal. Tiba-tiba saya posting, beliau langsung bilang, gue datang. Ya udah, fotonya tempelin gitu. Ya tempelin. Bang, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ke abang. Yang pertama saya minta testimoni. Pengalaman abang menjual produk digital, software-software, sampai menjadi first perusahaan terbaik software di Malaysia. Satu itu. Yang keduanya pengen, teman-teman banyak yang bertanya ke saya, pengen tahu behavior market di Malaysia itu seperti apa. Secara garis besar saja. Silakan. Boleh. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, perkenal saya perkenalkan diri. Tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi, saya Faizul. Jadi, saya adalah business partner kepada Fahmi Bukit Bintang. Jadi, sama Fahmi juga business partner. So, mereka ni yang membuat produk-produk untuk menjual di Malaysia. Jadi, saya start IT company dari tahun 2013. Saya nampak peluang tu 2019 dan 2020 saya start. Dan kita hampir 6 tahun di Malaysia. Sudah ada lebih daripada 10 produk yang di Malaysia, di Asia. Jadi di Malaysia sekarang ada lebih 80,000 users, ya 80,000 users dan di bawah yang di bawah syarikat Solvi. Kalau di Indonesia Indosoft House, kalau di Malaysia Solvi. So di Solvi ada hampir 14,000 affiliate di bawah syarikat Solvi. Faham tak affiliate? Faham tak bang? Okey, jadi kita buat satu bisnes ada dropship. Ya. So di IT company Malaysia, I'm the first person company yang ada agent di bawah IT company. So we are the first. So di Solvi kita achieve award fintech pada tahun 2021, 2022 fintech company dalam Malaysia. Dan alhamdulillah sekarang kita bekerja sama government, kita bekerja sama dengan banyak karyawan, usahawan yang terkenal. Jadi saya pernah buat produk kerjasama sama kilang bahasa Indonesia Publica. So sama Publica pada tahun 2024 menjual produk kurus. We hit 100 juta yang pertama. So di Malaysia very big. Ya, very big. So alhamdulillah. That's why saya nampak Indonesia ni dia bukan gila. Dia sangat gila. Tak sama di Malaysia. Jadi saya 2 hari di sini, baru 2 malam, saya interview beberapa usahawan yang adanya ada 1,000 account, 3,000 account. So banyak, memang gila. Jadi bagus supaya di Malaysia tidak ada macam sini, tidak ada gila macam sini. Dia lebih safe, lebih duduk di kelas. Tapi di Indonesia because komputernya besar, jadi usahanya harus gila-gila.
So very good kepada usahawan di Indonesia, bawa diri anda ke expand ke international, because saya Solvi membawa produk Indonesia ke Malaysia, dan alhamdulillah last 2 years kita pergi ke Thailand, Cambodia, Singapore, Brunei dan China. Alhamdulillah. So very good. Dan this year Solvi ataupun Indo Soft House kita ada satu task yang besar. Jadi saya datang Indonesia ni sebenarnya meeting, because meeting di handphone cakap tapi dia enggak faham, aku enggak faham dia. Yeah, always already 6 years. So saya datang di Indonesia to planning what forecast for this year, apa sistem yang kita boleh buat. Dan kamu pernah dengar agentic AI? Pernah tak? Pernah. Jadi di Malaysia agentic AI tu udah gila. I'm not sure in Indonesia. That's why this year ni saya datang Indonesia to build agentic AI, more benda-benda yang AI lebih powerful for Malaysia. So saya tengok bakat di Indonesia memang lawan di Malaysia. Bakat orang Indonesia lagi gila. That's why saya nampak orang yang hadir di semua sangat-sangat saya hormat, kagum, luar biasa. Result semua luar biasa. Jadi gunakanlah kepakaran tu, expand, because social media tak ada tulis tidak boleh buat bisnes di Malaysia, tidak bisa buat bisnes di Singapura. There no harm, tak ada limitation, go all out. Alright. Jadi bila kita buat satu bisnes tu, bagi saya nasihat saya adalah jangan kita buat berseorang, buat beramai-ramai, insyaAllah. Alright. Jadi kerana bisnes bersama Ustaz Fahmi Bukit Bintang sama Fahmi, alhamdulillah saya dapat lahirkan lagi banyak bisnes-bisnes di bawah. Alright. Before saya banyak bantu usahawan tentang zero cost marketing. So last year saya start membawa usahawan ke satu level yang luar biasa. Maksudnya levelnya membayar ads. Dan saya sendiri di company, beberapa company, satu bulan saya spend almost 300 ke 500 ribu ringgit for ads sahaja. I don't sure berapa duit rupiah, nanti mungkin Ustaz Fahmi boleh spend 300 ribu. So a lot money, in Malaysia a lot. Tapi because saya ada staff, ada hampir 50 staff. Jadi 50 staff tu kalau di Malaysia, costing aja bayar gaji udah 100 ribu ringgit. Jadi kalau mau main zero cost, kita tak akan rugi. Jadi harus go instant way, guna money to make money. Yes. So alhamdulillah, thank you for jemputan tersesat di sini kerana dipaksa. Alright, tapi alhamdulillah saya dapat kenal usahawan hebat di Indonesia. Hopefully kita bisa berjumpa di Malaysia, because Ustaz Fahmi always go to Malaysia, bawa Indonesian punya business to Malaysia, alhamdulillah. So bisa kerjasama in the future, insyaAllah. Alright. Siap abang, ada yang bertanya langsung aja udah, sok. Boleh tanya, no problem. No problem. Ya. Pasal saya tengok bila kita punya coach-coach, guru-guru sharing tu sangat beda sama Malaysia. Kamu tahu tak, siapa sini e-commerce? Buat e-com. Tok online. Yang buat ads-nya di website, ada tak? Pakai LP, pakai landing Tak ada. Ada. Okey. Banyak abang, banyak. Okey. Kamu tahu tak, kalau di Malaysia sekarang e-commerce udah personalize. Masuk dia website, terus akan tulis salam Faizul, salam bapak ni, penuh namanya di bawah. Dan ikut karakter orang tu. Dia punya website tu sentiasa berubah. Maksudnya saya masuk website expired, hanya dia pop up satu barang, key in nama saya, websitenya penuh nama saya. Dia buat very personalized. Kalau di Malaysia udah to that level. Yes, udah to that level. So I'm not sure in Indonesia how, but Malaysia kalau mau jual harus personalize. Kalau tak personalize, orang tu takkan beli. So different, market different. Sama macam Indonesia. Saya tanya ramai karyawan kan, senang aja jual. Tapi di Malaysia susah. Di Malaysia setiap orang yang membeli tu membaca. Dia tengok benefit yang betul. So berbeza, sangat beda. Jadi bagi saya adalah you can take this to inovasi in Indonesia, I can take this to innovation in Malaysia. Oke.
Mas Ridwan, mangga. Boleh bang? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry dari Kota Banjar. Saya ingin bertanya langsung ke teknis ya. Untuk pasar dropship di Malaysia itu seperti apa? Misalkan kita dari marketplace, kita dari Shopee ambil produknya, kemudian kita untuk trafficnya ke Meta gitu. Itu seperti apa tekniknya? Apakah masih gurih? Karena di Indonesia kan lumayan untuk potongannya cukup besar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Malaysia apakah bisa kita mengambil barang, mengambil produk dari Shopee, diambil produk kita, dijual ke Malaysia dengan menggunakan traffic Meta dan menggunakan website Eko? Apakah bisa dan bagaimana bang di sana? Saya terus terang sama kamu ya, di Malaysia sangat kurang player ni. Dan saya tengok kelebihan di orang Indonesia, ada kekuatan ni, dia nampak peluang. Kalau di Malaysia ni, orang tergila-gila menjadi founder. Buat satu produk, dia nampak produk tu bagus, besok dia udah buat di Malaysia. So, dropship tu salah satu bagus. Saya ada ramai kawan yang dropship, tapi jualannya di Meta menggunakan Facebook Ads, ya, e-com, website. That's why saya kata, kalau mau bagi main Malaysia, kalau kamu tak buat website kamu in personalize, susah. Because setiap human behavior ni berbeza. Saya baru ada share sama Fahmi semalam 4 behavior. Because saya di Malaysia sekarang kerjasama universiti untuk menganalisis manusia. Yes, menganalisis manusia. Saya boleh bagi tahu kamu, orang tu kalau jalan dia udah tahu orang tu mau belinya cepat ataupun lambat. Kamu pernah nampak tak orang hantar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada orang hantar salam, ada orang hantar hi. Setiap tu ada makna, behavior. That's why itu saya buat analisis for past years, last year, dan banyak saya buat speech kepada usahawan, kepada e-commerce tentang macam mana nak ubah website kita to become dia punya behavior. Kalau contoh kamu tengok Ustaz Fahmi, kamu cerita benefit. Oh, kelebihannya ini, dia enggak beli. Dia apa? Dia punya behavior. Ustaz Fahmi, kalau kamu pakai ini, kamu tengok orang tu besok sudah kurus, dia beli. Yes. So saya kata behavior ni very huge. Very huge. That's why saya suka topik hari ini because topik yang sangat advance. I'm not sure everyone faham atau tak faham, tapi ini topik yang sangat advance and kamu harus belajar. Kamu tahu tak, website di e-commerce Malaysia not only nama personalized. Kamu tahu website tu testimoninya bisa di bawah, testimoninya kalau besok orang lain masuk, testimoninya bisa di atas. Sentiasa berubah ikut dia punya behavior. Ya. So, ya, saya berjawab lah, tapi more advance for you. Buat welcome to Malaysia. Buat, because profit margin di Malaysia I think bigger ya. Belum lebih besar ya. Ya. Sebagai gambaran, teman-teman orang Malaysia itu masih senang dengan membaca. Literasinya tuh, jadi kalau orang ngeklik website kita di Meta, kalau orang Indonesia kan klik buka website, scroll ke bawah, klik WA. Kalau orang Malaysia enggak, bisa sampai 7-10 menit untuk membaca saja. Detail banget. Bahkan bisa sampai 7-10 menit itu lead gitu. Kalau udah yang lama, pasti lead, pasti dapat gitu. Jadi literasinya masih kuat, terus landing page itu banyak banget, panjang banget. Ya, beda kayak orang Indonesia, set langsung check out, selesai. Makanya banyak RTS. Di sana nggak ada mini RTS. Transfer oke, COD oke. Jadi COD-nya oke, transfernya oke. Terus satu lagi masih musim masang baliho. Jadi kalau di kita itu buat website udah diiklanin selesai. Di Malaysia nggak kayak itu. Buat website dia buat baliho di pinggir jalan. Target market Kuala Lumpur, ya berarti di tol sepanjang Kuala Lumpur itu pasang backlink. Pakai baliho yang kayak di kita, itu baliho kayak gitu. Pasang tak. Itu link, klik sini. Dokter gigi, pasang gigi, tusuk gigi. Garap rukiah. Ya. Bukan garap rukiah, apa saya pernah nemu tuh. Tanah tayamum.
Tanah tayamum dijual di Malaysia. Tuh tanah tuh dijual Malaysia. Tanah tayamum masih musim apa, landing page-nya masih offline ya. Itu kemarin. Ada yang bertanya lagi, silakan. Alan, silakan. Pak Ci, silakan Pak Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Imamudin dari Bandung ya. Mau tanya, kalau untuk konsumen di Malaysia itu terhadap produk, sekarang kan banyak produk-produk di Indonesia juga mulai diterima tuh di pasar-pasar Malaysia. Saya juga merasakannya juga ya. Tapi untuk karakteristik yang bisa diterima antara persaingan antara produk Indo dan produk China itu lebih ke gimana ya karakternya, supaya kita bisa nge-build produk ini bisa diterima loh di marketnya Malaysia itu, dan nggak bentrok sama produk-produk Malaysia, produk-produk China gitu maksudnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh saya tahu produknya apa, kamu? Sepatu. Iya. Oh, iya. Ya, silakan. Alright. Okay, bila kamu kata, so terima kasih. Very good question. Saya baru tunjuk sama Fahmi. Fahmi, kamu tahu gak brand? Saya suka topi ya, brand. So saya kata ke dia kata enggak kenal. Tapi bila dia tengok tag tu di Bandung. So saya kata, Fahmi tahu tak, dekat Malaysia sama Indonesia, orang Indonesia tu kreativitinya tinggi banget. Kamu bagi tahu aku, kalau di China pun tak boleh lawan Indonesia punya kewarganegaraan. Jadi kalau kamu cakap sepatu, kamu cakap tentang baju ke pakaian ke, ini shootwear, bukan produk kesihatan ya, bukan produk ya benda itu. Tapi kalau produk pakaian itu sangat welcoming. Orang Malaysia sangat akan membeli, because yang saya kata Indonesia punya kreativiti itu tinggi. Saya semua topi saya mostly adalah dari satu brand di Indonesia. Jadi saya tak pernah tahu apa brand. Saya tanya banyak orang tak tahu. Tapi di Bandung. Ya, I hope one day I can go to Bandung. So maksud saya adalah boleh jual. Pasal produk tu dihasilkan dari ya. So kalau kamu cakap tentang harga, it depend on your company. How you positioning your company, your brand, menceritakan sebuah brand. Itu terpalang pada kamu. Ya. Sebagai gambaran, kita punya gudang di Malaysia, ya, dan salah satu produk teman kita ada parfum, ada ketiak, ya, tidak saya sebut brandnya karena nggak sponsor. Ketiak, ada parfum, ada ketiak, itu penjualnya 3.000 sampai 5.000 per day, Malaysia. Terus saya riset juga pakai Shoptik, itu ada jersey yang kita pakai itu penjualnya 10 juta, padahal penduduknya cuma 30 juta, penjualan jersey 10 juta. Jersey kosong kan, apa namanya, polosan, itu kejual habis 10 juta. Dan marketnya gede banget, daya belinya tinggi banget. Terus produk yang kita dijual 100.000, di Malaysia masih bisa dijual 400.000. Jadi kalau ngomongin margin, gede. Ya, teman kita itu yang di gudang kita ada yang menjual 3-4 kali lipat. Ada juga yang bahkan 7 kali lipat dari harga di Indonesia. Jadi misalkan harga parfumnya di Indonesia 100.000, dia jual di Malaysia 700.000. Dan itu masih gurih. Penjualannya 1.000 sampai 3.000 per day. Ada kalau hari-hari biasa mungkin 500, 700, 800. Penjualan tertinggi setiap hari Senin. Hari Senin itu mencapai 3.000, 2.000 gitu. Jadi market Malaysia itu sangat mudah. Teman-teman juga bisa cross border dengan berbagai macam agregator di Indonesia dan bisa menggunakan fasilitas kita juga di sana. Ya, ada partner kita. Saya bagi sedikit tips lah. Orang di Malaysia 100 ringgit tu sudah seperti ada nilai. Ya, betul. Ya, 100 ringgit tu seperti ada nilai. Kalau kamu jual produk yang bawah 100 ringgit, nothing for them to purchase. Ya. Still only for di Malaysia. Di Indonesia, I don't sure. Jadi 100 ringgitnya Malaysia itu kayak 100 ribunya Indonesia. Kita pernah jual oles-oles kuat-kuat. ya. Harganya 300 ringgit, 200 ringgit. 200 ribu itu 800.000. Kalau di Indonesia paling kejual berapa oles-oles? 200.000, 300.000, 900.000 kita jual di sana. Dan itu laris, beli. Ya. Itu untuk gambaran market Malaysia. Ada lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi lah.
Las, kamu siapa? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, silakan teman-teman. Terima kasih Bang Faizul. Terima kasih ya sudah semua orang. hadir di sini. Terima kasih banyak sudah bisa bertemu di sini. Teman-teman, silakan kita sholat asar dulu, terus kita makan dulu, terus nanti kita kesini lagi buat tutor, jualan. It's my Lord. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.